Selamat siang untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan topik di barisan dan deret tangga. Sebelumnya kalian bersama dengan Bu Yoli. Nah, sekarang saya yang melanjutkan sampai ke UAS nanti bersama saya Pak Sahat. Dan topik ini saya yang akan mulai mengajarkannya. Mari teman-teman boleh sama-sama menyimak untuk apa yang kita diskusikan hari ini, gitu ya. So, terkait dengan barisan, apa itu barisan, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman melihat seperti barisan kayak orang-orang yang ngantri untuk memesan tiket, gitu, atau barisan berbaris kalau misalnya waktu SMA, gitu ya. Disuruh untuk berbaris gitu mengikuti upacara gitu ya. Nah, itu sama juga barisan itu gitu. Tapi objeknya kalau kita belajar sekarang itu objeknya bukan lagi barisan yang dimaksud tadi, tapi sudah berkaitan dengan bilangan. Ya. Jadi dia adalah kumpulan bilangan terurut gitu ya. Gitu ya, misalnya adalah A1, A2, A3, A4 gitu ya. Nah, untuk ini kan sangat banyak sebenarnya ya, dan kumpulan bilangannya itu tak hingga banyaknya gitu ya. Nah, dia disingkat dengan hal ini gitu ya. Jadi dia AN dari N-nya 1 sampai tak hingga gitu ya. Dengan AN-nya disebut sebagai suku ke N dari barisan itu gitu ya. Nah, jadi indeks dari ketika N-nya 1 di AN N1 sampai tak hingga, dia adalah menyatakan suku awalan barisan. Ya, nah gimana kalau misalnya N-nya itu dari 0 Pak, gitu ya. Nah berarti barisan yang dimaksud itu adalah mulai dari A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah gimana kalau dia N-nya mulai dari -2 Pak? Ya berarti barisannya dinyatakan sebagai A-2, A-1, A0, A1 gitu. Nah, namun dalam hal ini kita itu lebih banyak bermainnya adalah dari N menuju 1 sampai tak hingga. Nah, ini sering sekali disingkat dengan bentuk ini. Jadi, kalau bentuk seperti AN ini, kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya adalah N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Nah, dan suku AN ini nanti juga bisa dipandang sebagai fungsi dalam bilangan bulat N. Ya, misalnya adalah contoh ini, AN-nya adalah 3N-2. Berarti kalau misalnya kita pandang sebagai fungsi, misalnya contohnya fx gitu ya, x plus 1 gitu ya. Kalau kita pandang dia sebagai fungsi, maka f1 itu berarti jadinya berapa? 1 tambah 1 yaitu 2 gitu. Nah, yang ini juga sama. Kita bisa memandangnya sebagai fungsi, artinya adalah kalau mencari A7, maka substitusikan ketika N-nya 7. Ya, maka dalam hal ini 19 ya. Nah, yang ini kan kalau X-nya ini kan variabel boneka ya, artinya dia bisa disubstitusikan. Nah, yang ini juga N-nya variabel boneka, tapi dalam hal ini kalau ini tak hingga banyaknya X-nya dan bisa juga dia X-nya bilangan tidak bulat, misalnya contohnya setengah, 3/2 dan seterusnya gitu ya, bisa. Tapi dalam hal ini dia dibatasi sebagai bilangan bulat N gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini A7 misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu cari misalnya dari A1 dari 1 sampai tak hingga, ini banyaknya gitu ya, maka barisan ini dapat ditulis dengan bentuk ini. Nah, jadi yang ini bisa juga langsung ditulis dengan apa bentuk AN-nya. Jadi nggak serta-merta harus AN sama dengan 147, nggak harus seperti itu, tapi bisa langsung soalnya gitu ya, AN yang dimaksud apa penulisannya ya, bisa juga gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya justru diberikan Pak A1-nya 1, udah diberikan suku awalnya, suku barisan pertamanya gitu ya, awalan barisan dikasihkan 1, dan kalau N-nya mulai dari 2 sampai seterusnya, AN-nya diberikan ini. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa memperoleh A2-nya ketika N-nya 2. A2 dalam hal ini dengan mengikuti AN yang diberikan di sini, maka kita masukin berarti dia jadinya adalah A2 min 1 tambah 3. Kita tahu A1-nya sudah diberikan suku awal yaitu 1, berarti tambah 3 jadinya 4.
Begitu juga dengan A2, begitu juga dengan A3. Ketika kita masukkan di sini, berarti A3 sama dengan A2 ditambah 3, maka ini jadinya 4 ditambah 3, yaitu 7. Dan seterusnya, kalau misalnya kita peroleh dengan melibatkan suku-suku sebelumnya untuk mendapatkan suku sekarang, gitu ya, dan suku setelahnya, maka kita peroleh AN-nya seperti ini. Dari contoh ini dan ini, 1.3 dan 1.4, apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah yang pertama di contoh 1.3 itu, pendefinisiannya itu adalah merupakan formula yang eksplisit. Ya, sama seperti namanya ya, makanya dia disebut sebagai formula eksplisit karena memang AN-nya sudah eksplisit diberikan. Bentuknya seperti ini. Tinggal kita cari suku-sukunya. Nah, tapi kalau untuk 1.4, justru dia dikasih nilai awal dan AN-nya diberikan, kita menentukan untuk AN-nya ini adalah dengan melibatkan suku-suku sebelumnya untuk bisa memperoleh suku setelahnya. Artinya adalah ini kita butuh rekursi, kita butuh pengulangan dan pengulangan terus-menerus gitu ya, sampai akhirnya kita peroleh AN-nya. Nah, ini disebut sebagai seperti namanya formula rekursi gitu ya. Jadi 1.3 dan 1.4 sama-sama menyatakan barisan, tetapi satu yang eksplisit, satu lagi yang rekursif gitu ya. Saya berharap teman-teman bisa mengikutinya gitu ya. Nah, nanti yang ini silakan dicoba gitu ya. Nah, yang ini kan dia sudah eksplisit kan, tinggal substitusikan aja. Dia minta 5 suku pertama saja. Nah, kalau 1.2 justru dia adalah 5 suku pertama juga, tetapi dia melibatkan terkait dengan formula rekursif. Ya. Nah, coba dicoba dulu ya, nanti ini 1.1 dan 1.2. Nah, tadi kita bilangkan bahwa AN itu kan dipandang sebagai apa? Fungsi terhadap bilangan bulat N. Berarti kalau begitu, kalau AN dipandang seperti itu, maka sebenarnya kita bisa mencari fungsi yang interval 1 sampai tahingga, sedemikian sehingga fungsi yang kita maksud itu persis dengan si AN yang diberikan. Misal contohnya AN yang diberikan adalah ini. Berarti kita bisa memilih fungsinya adalah fx-nya 1 min 1 per x ya. Jadi persis dengan menyerupai ini. Nah, kalau begitu kalau misalnya kita ambil A1-nya berapa? A1-nya berarti kalau dimasukin ke sini dia 0. Kalau A2-nya berapa? Setengah. A3-nya berapa? Berarti 2 per 3 gitu ya. A3-nya berapa? A4-nya berapa? 3 per 4 gitu ya. Nah, terus gimana kalau fungsinya? Nah, kalau fungsinya berarti kalau dia A1, maka dia jadinya 0. Kalau dia A2 juga sama, A3 dan A4 sama. Tapi bedanya ini dengan ini apa? Kalau misalnya di sebelah kiri kita lihat dia hanya titik-titik bilangan. Titik-titik bilangan, hanya titik-titik bilangan. Ya, kalau A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan kita lihat ini adalah merupakan fungsi yang digambarkan sebagai kurva satu kesatuan. Jadi kita bisa tarik garisnya. Kalau ini tadi enggak, karena dia hanya menyatakan titik-titik pernilai suatu bilangan. Nah, apa kegunaannya sebenarnya? Kegunaannya mau bilang gini, nanti sebenarnya barisan ini kita akan menentukan dia konvergen atau tidak. Konvergen atau divergen. Ya, ini kita sudah belajar konvergen dan divergen itu di integral tidak wajar ya. Integral tak wajar gitu ya. Nah, jadi barisan itu disebut konvergen apabila ada fungsi yang memenuhi sifat yang tadi Fn sama dengan An, dan kalau kita cari limit dari fungsi itu menuju ke tahingga, dia menuju ke suatu bilangan yaitu sebutlah L. Sebenarnya karena Fn tadi sama dengan An, maka sebenarnya kita bisa menulis juga, kita tinggal langsung cari limitnya gitu ya, apakah dia menuju L. Jadi kalau misalnya barisannya nanti menuju ke suatu nilai yaitu bilangan L, maka dia konvergen, tapi kalau tidak, maka dia disebut divergen. Nah, apa artinya konvergen? Ya, konvergen artinya adalah berkumpul atau menyatu ke suatu bilangan gitu ya. Jadi dia suku-suku AN-nya nanti akan mendekati dan berkumpul di suatu nilai saat N-nya sangat besar sekali. Dan kalau misalnya divergen apa? Ya, lawan kata dari konvergen, kebalikannya gitu ya. Jadi kalau dia berkumpul menyatu, maka ini jadinya menyebar. Jadi dia barisan AN-nya berperilaku tersebar jauh satu sama lain saat N-nya besar.
ya. Dan kalau misalnya limit n menuju tak hingga, an-nya tak hingga, atau nilainya juga min tak hingga, barisan tersebut disebut sebagai divergen, karena tidak ke suatu nilai. Nah, tujuan kita kan mencari limit n menuju tak hingga dari an, atau limit x menuju tak hingga dari fx, gitu ya. Nah, sebenarnya karena n-nya adalah menuju tak hingga, sering sekali tulisannya itu adalah hanya seperti ini, gitu ya. Kita sudah pasti tahu sebenarnya limit yang dimaksud adalah sedang mencari an di mana n-nya menuju tak hingga. Jadi nggak perlu menulis ini. Menulis ini saja sudah benar. Ya. Oke, itu masalah penulisan. Nah, jadi misalnya contohnya misalnya ini. Kamu dikasih an. Misalnya dia bilang, tentukan bahwa an ini apakah konvergen atau divergen. Nah, an yang diberikan kan 1 per n per 10. Kita tadi tahu bahwa ada terdapat fungsi yang menyerupainya. Berarti kita bikin fx-nya seperti ini. Nah, berarti waktu kita hitung 1 per x pangkat 10 dengan x yang menuju tak hingga, 1 dibagi sangat besar sekali, pasti akan apa? 0, gitu ya. Maka karena dia menuju ke suatu bilangan yaitu L, maka dia konvergen ke 0. Gitu. Nah, gimana kalau an-nya seperti ini, Pak, bentuknya? Ya. Nah, an-nya seperti ini. Dan kita akan mencari limit, kan? Mencari limit dari an-nya. Kalau mencari limit dari an-nya, maka ini kan dibagi dengan pangkat tertinggi saja, berarti dibagi n, kan? Kalau dibagi n, hasilnya nanti berapa? 3. Karena hasilnya menuju konstanta, maka dia juga konvergen. Gimana kalau an-nya bentuknya seperti ini, Pak? Maka kalau kita bagi ini dengan n, gitu ya, saya baginya dengan n, bukan n pangkat 2, gitu ya, maka hasilnya jadinya apa? Tak hingga. Kalau hasilnya tak hingga, tadi berdasarkan kesepakatan dari di sini adalah apa? Dia divergen. Ya. Nah, kalau misalkan an-nya adalah sinus, gitu ya, nilai sinus itu kan naik turun terus ya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa limit x mendekati tak hingga sin x itu tidak ada, gitu ya. Maka limit an-nya tidak ada. Ya. Ini kan nggak ada kalau misalnya kita tahu fungsinya an-nya adalah sin n, dan kalau kita limitkan x menuju tak hingga, berarti sin x-nya itu tidak akan ada, ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sifat-sifat aljabar yang telah kita ketahui untuk limit fungsi juga berlaku untuk limit barisan, gitu ya. Atau kalau misalnya kita punya sifat seperti ini, maka berlaku ini juga, gitu ya. Nah, ada teknik-teknik perhitungan limit kan ya, seperti bagi pangkat tertinggi, teorema Apit misalnya, gitu ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan aturan L'Hopital. Tapi kita ingat juga bahwa ada bentuk-bentuk tak tentu yang dia pengerjaannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini ya misalnya bentuk-bentuk tak tentu. 0 per 0, tak hingga per tak hingga bisa pakai L'Hopital. Tapi kalau 0 kali tak hingga, apakah seperti apa bentuknya? Misal contohnya adalah ini. Tentukan limit dari barisan ini, gitu ya. Jadi kita mau melihat sebenarnya apakah an-nya konvergen atau enggak, gitu ya. Nah, ini kita mau mencari limitnya. Kita lihat bentuk limit ini. Kalau kita menuju n menuju tak hingga, 1 ditambah 2n, 2 per n itu pasti nilainya berapa? 1 kan ya. Karena ini nilainya pasti akan 0, berarti 1 tambah 0 jadinya 1. Dan kita tahu n per 2 itu gimana? Tak hingga. Berarti kalau begitu, limit an-nya itu bentuknya apa? 1 pangkat tak hingga, dan itu merupakan bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu, 1 pangkat tak hingga, maka apa yang dilakukan adalah dengan diberikan ln kan? Di kedepannya kan? Nah, kalau diberikan ln ke depannya, maka berdasarkan sifat ln, maka apa yang terjadi? N per 2-nya turun kan ya? Pangkatnya. Kenapa? Karena ln A pangkat R kali ln A. Nah, n per 2-nya turun, gitu ya. Baru ini ln 1 ditambah 2 per n. Habis itu kita kasih limit. Kita kasih limit karena tujuannya mau mencari limit. Perhatikan bahwa di ruas kanan apa yang terjadi. Di ruas kanan ini persis dengan tak hingga kali 0. Jadi kalau begitu, kalau ln limit an sama dengan limit ln 1 ditambah 2 per n, ini adalah tak hingga dan ini adalah tak hingga dan ini adalah 0, maka kan kalau misalnya supaya bisa di L'Hopitalin harus diapain? Bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kan. Nah, yang ini kita desain bentuknya adalah jadi ini, supaya bentuknya apa? 0 per 0.
ya. Nah, kalau sudah lempar 0, tinggal nanti gunakan L'Hopital. Dan kalau digunakan L'Hopital, diturunkan, hasil turunan lon-nya adalah ini, turunan dalamnya adalah ini. Ya, dibagi dengan yang di bawah turunannya adalah ini. Dan kalau kita sederhanakan, nilainya dia ternyata ini kalau TKN menuju T hingga nilainya 1. Nah, kita tahu kan ln limit AN-nya sama dengan 1. Tujuan kita kan mencari limit kan? Berarti kalau begitu ln ini sama dengan 1, maka limitnya apa? E pangkat 1 ya. Maka E. Kenapa? Karena ln pangkat A sama dengan sesuatu, anggap B, maka A itu berarti bisa ditulis dari E pangkat B kan? Ini merupakan sifat di fungsi transenden atau di logaritma. Ya. Nah, untuk berikutnya nanti silakan kerjakan soal ini. Nah, ini ada diberikan hint ya dengan teorema Apit. Ya, gunakan teorema Apit untuk menentukan limit dari barisan itu. Ya. Nah, terus yang ini tuliskan formula AN, tentukan konvergenannya, gitu ya. Nah, kalau ini dia belum diberikan formulanya, tapi sudah diberikan suku-suku barisannya. Berarti ini kami cari dulu formulanya secara rekursif, gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman akan menemukan satu bentuk yang seperti ini, bahwa kita mau mencari limitnya dan menentukan kokonvergen barisan itu. Tetapi bentuk yang diberikan adalah seperti ini. Nah, kita tahu kan limit N menuju T hingga dari min 1 pangkat N berapa nilainya? Kan tidak tahu ya? Tidak tahu. Gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa negatif, bisa positif nilainya. Ketika N-nya negatif, ketika N-nya ganjil, negatif. Tapi kalau N-nya genap, dia positif. Jadi ada nggak bisa ditentukan langsung gitu. Maka muncullah teorema ini. Yaitu adalah dia bilang gini, kalau ada Bn yang sukunya genap nanti, dan kalau ada Cn yang sukunya ganjil, dan barisan ini katanya disebut konvergen kalau jika dan hanya jika yang memenuhi adalah ketika limitnya si Bn yang suku genap dan limit si Cn yang suku ganjil sama-sama menuju ke suatu nilai. Kalau nanti berbeda, maka dia bukan konvergen. Disebutnya apa? Divergen. Contoh soalnya yang ini tadi. Ini kan dia min 1 pangkat N bisa ganjil, bisa genap ya kan? Nah, berarti ini jadinya waktu dia diambil suku genap. Kalau diambil suku genap, apapun yang terjadi, min 1 pangkat N pasti akan selalu berapa? 1 ya, karena N-nya genap. Nah, berarti kalau begitu, si Bn-nya yang suku genap itu bisa ditulis jadinya berapa? 2 per N per 4N min 1. Gitu ya. 2 per N per 4N min 1. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang suku ganjil, berarti apa yang terjadi? Untuk suku ganjil berarti jadinya min 1 pangkat N itu jadinya negatif 1. Maka si Cn-nya itu berarti berubah jadi min 2N ditambah 1 per 4N min 3. Ya, 4N min 3. Dan kalau kita hitung si Bn-nya, berapa nilai Bn-nya? Kalau misalnya N menuju T hingga, nilainya adalah setengah. Ya, dibagi dengan pangkat tertinggi. Dan gimana kalau Cn-nya? Cn-nya negatif setengah. Nah, pertanyaannya setengah sama min setengah sama atau tidak? Tidak ya. Karena dia berbeda, maka teorema 110 itu menyatakan barisannya divergen. Ya. Nah, untuk memahami teorema itu dengan contoh ini, lakukan cobalah 1.5 itu ya, supaya semakin paham. Gitu. Nah, berikutnya ada definisi ini terkait dengan monoton naik dan juga monoton turun, gitu ya. Nah, kita tahu tadi AN itu dihubungkan ke bentuk apa? Fn, fungsi, gitu ya. Nah, kalau begitu, monoton naik dan monoton turun kaitan ke fungsi yang kontinu gimana ya? Berarti fungsi dikatakan fungsi monoton yang naik apabila yang apa? Turunan pertamanya lebih besar dari 0 dan dia turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi sifat kemonotonan fungsi ini bisa dipakai juga ke monoton barisan. Poinnya mau bilang apa? Kalau barisan kamu mau tentukan monoton naik, bisa pakai ini atau bisa juga langsung kaitannya ke turunan. Kalau untuk monoton turun, bisa pakai bentuk yang ini, membuktikannya ke sini, atau bisa juga pakai bentuk yang f aksen x kurang dari 0. Kalau monoton naik, berarti f aksen x yang lebih besar dari 0. Jadi poinnya adalah
bisa pakai yang ini untuk membutuhkan monotonnya naik atau turun, atau kaitannya ke turunan pertama. Gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini. Tentukan kemonotonan barisan ini. Nah, saya kaitannya ke turunan pertama. Berarti kalau gitu, saya bisa si fx, itu bentuknya menyerupai, berarti jadinya seper x. Gitu ya. Untuk x-nya mulai dari 1 kan ya. Kenapa? Karena kan ini kan kita sudah sepakat ini pasti dari 1 sampai tak hingga. Nah, saya turunkan, hasil turunannya apa? Negatif 1 per x kuadrat. Karena ada negatif 1 per x kuadrat, artinya apa? Selalu bernilai negatif. Oleh karena itu, maka dia pasti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, apa dia? Fungsinya monoton turun. Akibatnya barisannya monoton turun. Jadi, kemonotonan barisan ini bisa kita pakai turunan. Nanti silakan lihat hal ini dan juga coba kerjakan supaya bisa memahami kemonotonan dan kemonotonan barisannya, gitu ya, naik atau turun. Berikutnya, ada yang disebut sebagai barisan yang terbatas atas dan terbatas bawah. Mau bilang apa sih sebenarnya? Dia mau bilang gini. Barisan, kalau dia dibilang terbatas atas, maka kita bisa menentukan sebuah konstanta atau nilai yang sedemikian berlaku ini. Dan kalau dia terbatas atas, kita bisa menemukan suatu nilai sedemikian sehingga berlaku seperti ini. Misal kalau digambar, misalnya ini nilai M-nya, maka terbatas atas itu artinya adalah apa? AN-nya itu di sekitaran ini. Tapi kalau terbatas atas, maka AN-nya itu adalah di sekitaran ini. Gitu ya. So, berarti M-nya ini kamu tentukan sendiri. Iya. Yang penting bisa menolong kamu untuk menentukan ke daerah sini atau menentukan ke daerah sini. Jadi bisa aja barisan itu kedua-duanya bisa terbatas atas, bisa terbatas bawah. Gitu ya. Misal contohnya soal ini. Ini kita punya AN-nya 1 per N. Nah, saya mau tunjukkan bahwa barisan ini terbatas di atas gitu ya. Artinya saya pilih apa? Konstanta yang bernilai 2. Nah, bernilai 2 gitu ya. Terbatas di atas. Terbatas atas berarti artinya adalah harus AN-nya kurang dari M. M-nya saya ambil 2. AN itu kan bentuknya 1 dikurang 1 per N. Kita tahu N-nya itu kan menuju sangat besar sekali ya. N-nya itu. Dan ini adalah positif kan ya. 1 dikurang positif pasti akan nilainya berapa? Lebih kecil daripada 1. Dan kalau saya ambil tadi angka yang 2, itu 1 kurang daripada 2. So, artinya apa? AN kurang dari sama dengan 2, yang dimana 2 ini adalah sebuah M. Maka AN-nya pasti jadinya terbatas atas. Nah, sekarang saya pandang si AN-nya itu lagi, tapi saya ambil si AN-nya itu adalah negatif 1. Nah, nilai si AN itu pasti kan lebih besar dari 0 kan? Dan kita tahu 0 itu pasti lebih besar dari min 1. Berarti artinya apa? AN lebih besar min 1, di mana min 1 itu adalah N. Maka ini menyerupai terbatas di bawah. Jadi ya, untuk N apapun. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, pemilihan 2 min 1 itu bebas nggak? Bebas. Yang penting kamu bisa menyerupai hal ini yang diminta atau hal ini yang diminta. Atau kedua-duanya. Kalau kamu ambil ini 3, 1.000.000 bisa. Ini negatif 100 bisa juga. Gitu ya. Yang penting dia masih memenuhi definisi ini. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa ada teorema berikutnya. Teorema berikutnya mau bilang gini. Kalau ada barisan yang dimana barisannya itu monoton naik dan terbatas di atas, maka barisan tersebut konvergen. Tapi kalau barisannya monoton naik dan tidak terbatas di atas, maka barisannya divergen. Dan teorema ini adalah berlaku juga untuk apa? Pasangan monoton turun dan terbatas di bawah. Kalau monoton naik dan terbatas di atas konvergen, berarti monoton turun dan terbatas di bawah juga konvergen. Ya? Ya, tapi kalau dia monoton naik dan tidak terbatas, divergen, dan ini monoton turun dan tidak terbatas di bawah, maka divergen. Jadi teorema ini sebenarnya menggabungkan antara apa? Antara definisi yang di sini sama definisi yang 1.15. Ya, dia mau menggabungkan itu. Nah, dengan melihat itu, misalnya contoh ada diberikan soal ini. Misalkan AN-nya adalah N per N kuadrat ditambah 1.
saya mau melihat apakah fungsinya monoton turun atau enggak. Saya kaitkan ke fungsi. Nah, saya cari turunannya. Ini kan berarti jadinya U per V. Turunannya apa? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Maka hasil turunannya adalah ini. Dan kalau X yang mulai dari lebih besar sama dengan 1, dan kita tahu ini adalah negatif, maka ini pasti akan selalu kurang dari 0, kan ya? Maka kita simpulkan F-nya monoton turun. Ya. Berarti kalau begitu F-nya monoton turun, barisannya juga monoton turun. Nah, sekarang perhatikan bahwa AN-nya itu terbatas di bawah oleh 0. Kenapa terbatas di bawah oleh 0? Perhatikan ini ya. Ini kan bahwa N per N kuadrat ditambah 1 dengan N yang mulai lebih besar sama dengan 1, ini pasti akan selalu positif kan? Lebih besar dari 0 kan? Nah, kalau lebih besar dari 0 artinya dia terbatas di bawah oleh 0. Nah, karena dia monoton turun dan terbatas di bawah, apa kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah konvergen, gitu ya. Jadi teorema 118 ini menolong sekali untuk kita langsung menentukan kekonvergenannya, gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari limitnya, gitu loh. Sementara kan kalau di awal-awal tadi itu kan cara untuk menentukan kekonvergenannya adalah dengan melibatkan limit. Nah, sekarang anggap kamu nggak melibatkan limit, tapi hanya menggunakan teorema ini. Teorema ini menolong sekali. Oh, udah kita pastikan bahwa konvergen apabila dia monoton naik dan terbatas di bawah atau monoton turun dan terbatas di atas. Selebihnya adalah divergen. Gitu ya. Nah, nanti contoh yang 17 ini silakan teman-teman pelajari dan yang ini boleh didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini untuk yang barisan, kita akan lanjut untuk berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.